Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru-guru besar, senior, teman sejawat sekalian, selamat datang di acara pertama hari ini, case study kedua dengan tema disfungsi ereksi pada diabetes. Saya, Radhi Nusrianto, akan mempresentasikan satu kasus yang cukup menarik dan akan uh, dihadiri juga oleh dua expert panelis, yaitu Dr. Yunir dan Dr. Widi Atmoko. Jadi, Dr. Yunir adalah staf divisi metabolik endokrin di RSCM, lulus di tahun medical doctor tahun 1988 dan lulus spesialis tahun 2000 dan S3 selesai di UI tahun 2016. Kemudian Dr. Widiatmoko adalah staf medical urologi di Rumah Sakit UI Depok, lulus sebagai dokter umum tahun 2020 dengan spesialis urologi tahun 2017 dan saat ini sedang mengikuti pendidikan S3 sejak tahun 2019, diharapkan segera selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan satu kasus. Saya izin share screen. Baik, izin panitia, apakah sudah terlihat? Sudah Baik, terlihat. Bagus, Kak. Ya. Baik, ya, siap. Baik, ya, jadi ini adalah case study kedua dengan judul Erectile Dysfunction in Diabetics, Most Secret Complications. Seperti kita ketahui, disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi secara cukup, dan ujung-ujungnya akan mengganggu hubungan seksual, dan itu sudah terjadi di atas 3 bulan. Dan memang kita ketahui pada pasien diabetes, disfungsi ereksi ini memang cukup banyak, walaupun seringkali tidak terdiagnosis dikarenakan barrier komunikasi maupun hal yang lain. Seperti kita ketahui, disfungsi ereksi yang tidak diterapi juga berpotensi mempengaruhi quality of life maupun quality terhadap hubungan seksual dan hubungan keluarga beserta istrinya. Dan sudah diketahui juga bahwa pasien dengan disfungsi ereksi memiliki resiko kardiovaskular yang meningkat, sehingga memang tetap harus kita lakukan pemeriksaan ini untuk menjaga komplikasi yang tidak terjadi. Baik, ini adalah kasusnya. Ini kasus asli di RSCM ya. Jadi datang laki-laki 55 tahun datang dengan keluhan permasalahan di tempat tidur. Jadi memang dia datang dengan keluhan seperti itu. Jadi pasien ini bersama istrinya sebenarnya ingin melakukan hubungan seksual setidaknya 1-2 kali dalam seminggu. Namun sudah dengan foreplay, sudah dengan persiapan yang cukup, selalu gagal. Pasien ini memiliki riwayat diabetes sudah 7 tahun, memang tidak rutin kontrol, bahkan dalam 2 tahun terakhir tidak minum obat sama sekali dikarenakan pandemi. Dia takut kontrol, untuk beli obat juga tidak beli. Tapi saat ini pasien tidak ada keluhan untuk penglihatan, namun memang dia sudah merasakan ada rasa baal di telapak kakinya. Pasien memiliki riwayat hipertensi juga, sudah 9 tahun, juga tidak compliance yang baik ya, jadi obatnya juga tidak diminum rutin. Keluhan ini ternyata mempengaruhi hubungannya dengan istrinya, jadi dirasa sudah dingin dan sering bertengkar dengan istrinya. Dan lab terakhir waktu dia baru periksa dikatakan sebelum dirujuk memang ada keluhan gangguan ginjal menurut dari dokter yang merujuk ke RSCM. Jadi ini adalah polling pertama, kepada teman-teman diharapkan mengikuti polling ini. Jadi pertanyaannya, analisis tambahan apa lagi ya terkait keluhan utamanya yang perlu dievaluasi pada pasien ini. Oke, baru 30 orang, sudah 35. Iya, jadi tampaknya mayoritas menjawab semua ya, all of the above ya. Baik.
Oke, kita lanjut saja. Ya, jadi ternyata dari anamnesis didapatkan dia tidak dapat mempertahankan ereksi yang cukup selama hubungan seksual selama 2 tahun terakhir. Dia juga merasakan sulit untuk melakukan penetrasi dengan sudah dilakukan dengan preparation atau persiapan yang baik, foreplay yang baik, tetap tidak bisa terlalu keras ya. Jadi dikatakan tidak terlalu keras ya, seperti pisang yang sudah dikupas. Kemudian bila pun berhasil masuk, ternyata juga kadangkala dia sudah lemes lagi. Bahkan seringkali tidak sampai orgasme atau tidak sampai ejakulasi, jadi sudah masuk beberapa saat kemudian lunak kembali. Sesungguhnya pasien ini tidak merasakan ada gangguan libido ya, jadi memang tidak ada gangguan seksual drive, jadi nafsu tetap ada, namun memang tidak bisa ereksinya tidak adekuat dan tidak ada keluhan nyeri atau tidak nyaman di saat ejakulasi. Dan saat ini pasien mulai merasakan kecemasan terhadap kondisinya karena memang setelah 2 tahun ini dirasa memberat dan tidak ada perbaikan. Dia sudah coba beberapa terapi tradisional dan tidak didapatkan perbaikan. Baik, saat ini sih kalau dari anamnesis dia tidak ada depresi. Jadi kalau kita lihat ini adalah erection hardness score, kita bisa patokannya biasanya adalah timun, pisang, dan pisang sudah kupas dengan tahu. Jadi kalau pasien kurang lebih di 2 dan 3 ini. Ini kemudian adalah IEFF score 5, ini adalah skor untuk menilai kurang lebih seperti apa gangguan yang sudah terjadi, seberat apa. Jadi bisa dilihat sendiri, ada rasa confidence-nya juga, atau ada kemampuan untuk mempertahankan. Dan pada pasien, kalau kita lihat kategorinya, seperti teman-teman lihat di sini, moderate, severe, dan mild, atau tidak ada masalah bila di atas 25. Dan pada pasien ini ternyata didapatkan skornya 8. Kemudian polling nomor 2, kira-kira kita perlu anamnesis apa lagi nih selain di luar gangguan dari ereksinya. Jadi tolong dibuka pollnya. Ditunggu jawabannya teman-teman. Iya, iya ini memang mudah ya. Ya jadi memang teman-teman mayoritas menjawab semuanya. Ya, baik. Jadi pasien ini tidak ada riwayat nyeri dada, tidak ada keluhan sesak, tidak ada riwayat stroke. Pasien merokok sejak remaja, masih satu bungkus per hari, tidak ada riwayat trauma. Dan pasien ini sebenarnya adalah seorang pedagang, sudah menikah 20 tahun dengan 2 anak, jadi memang tampaknya tidak ada gangguan sebelumnya, baru 2 tahun terakhir ini mulai bermasalah. Tidak ada riwayat menggunakan alkohol juga. Baik, jadi ini izin konfirmasi. Seperti kita ketahui, laki-laki ini salah satu kebanggaan laki-laki adalah kemampuan berhubungan seksualnya ya. Dan seringkali juga pasien-pasien ini agak reluctant atau mungkin malu atau menganggap hal ini tabu untuk dibahas dengan dokter, atau bahkan dia denial. Jadi memang menurut pengalaman seringkali kita agak kesulitan untuk memulai membahas keluhan ini. Mohon masukannya kepada dokter ini, Dokter Widi. Kira-kira ada tips nggak ya dok, kalau memang pasien ini kesannya denial atau memang kok tampaknya ada tapi pasien tidak mengakui, itu bagaimana cara menganamnesisnya agar terbuka gitu dok? Monggo silakan dokter Yunir. Ya menarik dokter Radi, terima kasih banyak. Jadi kalau berdasarkan fakta atau pengalaman sehari-hari, memang kita yang harus lebih dahulu memulai pertanyaan ya. Kadang-kadang kita nggak nanya langsung to the point, tapi kita putar dulu pertanyaannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana hubungan dan sebagainya. Terus biasa kita cetusan itunya gimana. Nah pas begitu dia baru kayaknya ada buka pintu dari kita, baru biasanya curhatnya langsung terbuka. Ya, jadi hal-hal seperti ini kalau kita lihat biasanya dari data anamnesis yang riwayat perjalanan panjangnya sendiri, kita udah bisa duga kan, udah 5 tahun, 10 tahun dengan komorbid banyak,
ini nampaknya kemungkinan besar ada kondisi seperti itu. Jadi kita sebaiknya yang memulai untuk memancing lah istilahnya, walaupun pancingannya jangan to the point ya. Kalau to the point biasanya langsung bilang enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Jadi kita harus mempunyai apa kita bilang hubungan antara pasien dengan kita tuh trust dulu ya. Biasanya pada pertemuannya bukan pertemuan pertama kita nanya, pada waktu kontrol kedua atau ketiga baru itu kita bisa memulai. Saya rasa itu Dokter Andi. Dokter Widi ada tambahan, Dok? Iya, terima kasih Dokter Andi dan juga Dokter M. Yunir. Jadi memang tentunya hal ini seringkali ya kita temui ya teman. Kita harus melihat dulu yang pertama sekali sebenarnya kondisi di sekitar dulu ya. Jadi kadang-kala ya mohon maaf mungkin kalau di settingan RSCM ada banyak perawat, ada banyak residen. Nah itu kadang-kala kita mesti siapkan yang kira-kira kalau memang kasus seperti ini pasien nyaman ya untuk cerita. Lalu yang kedua kita lihat dulu nih kira-kira pasiennya datangnya sama pasangan atau tidak gitu. Jadi kadang-kala memang kalau pasien pria ini datang tanpa pasangan agak lebih open ya, agak lebih open. Cuman kalau misalnya datang dengan pasangan kita mesti hati-hati, terutama misalnya nanti dalam hal pertanyaan yang berbau nanti misalnya karena kadang-kala gini. Kalau kita disfungsi ereksi itu kan ada dua tipe ya, ada yang organik, ada yang psikogenik. Kadang-kala kalau kita bertanya masalah psikogenik, itu sebenarnya kita bisa mencari clue apakah memang pada pasien ini dia ereksi pada istri atau malah pada yang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau psikogenik pada yang lain tuh justru malah lebih ini. Cuma kadang-kala gini kita lebih gampangnya justru kita arahkan yang pertama kecurigaan ke arah organik dulu. Jadi paling gampang itu ereksi pagi hari seperti apa? Itu kan pertanyaannya lumayan general ya. Lumayan general dan memang kalau untuk pasien dan juga pasangan saya rasa sih cukup bisa menjawab gitu ya dengan open. Nah, kalau itu sudah terjawab baru kita gali-gali misalnya apakah onsetnya itu mendadak atau kira-kira perlahan-lahan gitu ya. Kalau misalnya dadakan yang mungkin lebih ke arah psikogenik. Nah, kalau yang tadi masalah gangguan psikogenik itu mungkin kita justru malah bisa kita tanyakan kira-kira ada masalah stres nggak? Ada stres kah? Atau kadang-kala misalnya kita bisa ngelihat sih dari gaya-gaya pasangan ini suami istri apakah kelihatan sih biasanya ya tipikal kalau misalkan komunikasi itu agak-agak kalau lagi marahan tuh bisa kelihatan, jadi mesti hati-hati. Tapi kalau misalnya kira-kira tipikal pasangan ini lumayan open, kita sebenarnya bisa gali sedemikian rupa bahkan sampai gimana cara foreplay dan lain-lain. Itu mungkin dokter kalau untuk kira-kira untuk pendekatannya. Iya dok, baik dok, terima kasih dok. Dok, nanya dok, kalau itu perlu dikonfirmasi ke pasangannya nggak ya dok? Baiknya sih mereka sih satu paham ya dok biasanya. Kalau datang sama pasangan sih pasti kan ya sama-sama merasakan ya, yang istri ngerasain gimana, yang pria juga ngerasain gimana. Mereka biasanya sih udah saling ini sih ya, misalkan masalah penetrasi ya saling bisa menjawab tuh. Baik, terima kasih dok. Baik, lanjut aja dulu ya dok. Baik, jadi ya sesuai Dr. Widi katakan tadi memang dari guideline-nya juga menyatakan memang harus dievaluasi baik medical masukan psikoseksualnya dan memang selanjutnya mencari apakah ada masalah psikososial juga, apakah ada masalah-masalah yang memang bisa reversible dan juga sambil mencari kurang lebih dari anamnesis ke arah mana penyebabnya. Baik, ini dari pemeriksaan fisiknya, kita lihat tensinya 150/70 dengan pasiennya obes ya, dengan lengkap putih 104 cm dengan indeks massa tubuhnya 32 kg per meter square, dan juga dari pemeriksaan di daerah inguinal tidak didapatkan kelainan penis, rambut pubisnya banyak ya, lebat ya, tidak ada gangguan testikular. Dari pemeriksaan ekstremitas memang ada hipertensi monopneumotensi positif dengan ABI yang masih relatif baik 1,0. Dari rektatusnya tidak ada besaran prostat. Kemudian ini adalah hasil laboratoriumnya, kita bisa lihat LDL-nya yang tinggi 147, kemudian gula darahnya 295 dengan HbA1c 8,2 tanpa pengobatan. Testosteronnya agak turun sedikit 225 dengan ACR-nya 110. Oke, baik. Kemudian ini diagnosisnya. Jadi sekarang pasien terdiagnosis sebagai DM tipe 2 dengan obes grade 2 dengan gangguan disfungsi ereksi, hypogonadism karena testosteronnya rendah,
CKD stage 3B, hipertensi, neuropati diabetes, dan dislipidemia. Pertanyaan polling ketiga, kira-kira dari pemeriksaan ini apakah kita butuh pemeriksaan lanjutan untuk terkait untuk disfungsi ereksinya, dok? Monggo pollingnya dimulai. Apakah kita perlu melakukan nocturnal penile-tumescence, ataukah perlu kita nerve conduction studies, atau perlu kita Doppler itu penisnya, atau arteriografi, atau memang sebenarnya diagnosisnya sudah tegak gitu? Baik. Jadi rata-rata ini kita lihat menjawab A. Gimana nih Dokter Widi? Sama dengan Dokter Yunir ada jawabannya gimana, Dok? Apakah memang pada pasien seperti ini perlu ada pemeriksaan lanjutan atau tidak, Dok? Baik, mungkin saya Dokter Andi ya. Iya, silakan, Dok. Oke. Ya, izin Dokter Yunir. Jadi memang kadangkala kita membutuhkan beberapa pemeriksaan tambahan, tapi memang jujur memang ini kalau secara overview kita hampir tidak sering ya, mungkin di bawah 50% lah kita kalau di urologi mengerjakan tambahan-tambahan pemeriksaan seperti ini. Tapi memang ada kalanya pemeriksaan ini sangat-sangat dibutuhkan untuk menilai kondisi yang lebih spesifik. Jadi misalnya pada poin A yang nocturnal penile tumescence test ini sebenarnya seperti alat ya, mungkin kalau di penyakit dalam seperti apa ya, Holter ya. Jadi di penisnya itu kita pasang ada 2 ring. Nah ini dipasang ketika pada pasien itu tidur semalaman kurang lebih 8 jam, maka nanti akan dinilai spontanitas dari ereksinya itu bagaimana. Kalau dia tidak ada masalah ereksi dari sisi organiknya, seharusnya ini baik. Jadi dia akan mengalami beberapa ereksi, nanti ada kriterianya, ada berapa lama, kekerasannya berapa persen, dan diameternya penambahan berapa sentimeter. Nah, kalau ini baik, berarti dia sebenarnya kita sudah bisa menyingkirkan ini bukan ke arah organik. Tapi kalau psikogenik, ini masih bisa bagus gitu. Jadi ada kalanya memang untuk memastikan atau membedakan antara organik atau psikogenik, kita bisa membantu dengan pemeriksaan yang nomor A ini ya. Walaupun ada juga beberapa kasus ini juga digunakan untuk medico legal. Jadi misalnya gini, ada antara suami istri itu berbeda pendapat ya, kita nggak tahu ya, kita sebagai dokter kan sebagai pihak luar ya. Jadi misalnya suami bilang, oh ini saya bagus kok ereksinya, tapi si istri bilang jelek ereksinya gitu kan. Nah, kita nggak tahu kan siapa yang benar. Nah kadang-kala bahkan itu malah sampai ke medico legal lah, jadi ada masalah cerai segala macam, butuh pembuktian. Ini dibutuhkan karena harus ada hitam di atas putih. Jadi kira-kira bagaimana, walaupun sebenarnya ini dikhususkan untuk membedakan yang organik atau yang psikogenik. Nah, kalau untuk yang poin B, ini memang lebih ke arah kalau kita misalnya ada kecurigaan gangguan di saraf ya. Jadi misalnya apakah ada trauma spinal, nah itu yang ini bisa kita tes dan mungkin bisa bekerja sama dengan neurologi. Nah, kalau yang poin ke C, yang duplex ultrasonografi ini sebenarnya untuk menilai hemodinamik dari penis. Jadi kalau kita kecurigaan ke arah vaskulogenik, karena kan vaskulogenik itu ada 2 tipe ya, Dok. Jadi ada yang arteri, gangguan arteri, ada yang tipe yang vena. Karena proses ereksi itu kan arteri harus dilatasi dan vena itu harus terhempit karena arterinya yang terdilatasi. Jadi kalau ada masalah arterinya itu ada mungkin ada stenosis, ada obstruksi, maka ini bisa dilihat dari duplex ultrasonografi yang dia flow-nya kurang bagus. Tapi kadang-kala kita juga bisa membutuhkan kondisi untuk mengidentifikasi namanya venous leakage. Jadi arterinya sudah terdilatasi tapi venanya bocor. Nah itu kadang-kala menyebabkan juga gangguan ereksi. Nah ini bisa diidentifikasi dengan duplex ultrasonografi, nanti akan dinilai velocity-nya berapa dan lain-lain. Nanti bisa bekerja sama juga dengan radiologi. Nah untuk yang arteriografi yang poin D, ini biasanya kita indikasikan kalau kita ada rencana mau revaskularisasi. Jadi misalnya kita udah tahu bahwa misalkan pasien pernah ada trauma pelvis, atau misalkan kita memang sudah mengetahui sebelumnya apa ada stenosis arteri. Nah, kalau kita kecurigaan kita mau melakukan revaskularisasi treatment untuk masalah disfungsi ereksinya, terlebih dahulu kita diagnostik dengan arteriografi. Saya rasa itu mungkin untuk penjelasan, tapi memang pada kasus ini saya rasa
belum terlalu butuh ya untuk semuanya, Dokter Andi. Tapi kalau misalnya memang pasien kita masih ragu-ragu sekali yang masalah psikogenik atau bukan, ya mungkin kita bisa yang tes dengan poin A, walaupun pasien ini merasa tidak ada depresi ya, Dok. Saya rasa seperti itu mungkin, Dok. Baik, terima kasih Dokter Widi. Kita lanjut aja. Ya, ini gambar aja memang sesuai Dokter Widi katakan tadi ya, memang pada pasien yang kondisi seperti awal ini memang belum perlu indikasi spesifik diagnosis test, tapi lagi-lagi memang ada request ya, ini seperti terkait medical legal tadi. Ini tampaknya sudah dijelaskan, jadi saya lanjut saja. Baik, kemudian pertanyaan nomor 4. Jadi kurang lebih pada pasien ini dengan DM, CKD, ada neuropati, ada hipertensi, kira-kira penyebab disfungsi ereksi pada pasien ini yang mana ya? Silakan dijawab pollingnya, Dok. Baik, oke deh. Siap. Jadi kayaknya mayoritas menjawab mix ya. Oke. Ya, gimana nih Dok? Dokter Yunir, silakan Dok. Menurut dokter seperti apa Dok? Ya, terima kasih Randy. Jadi kalau melihat perjalanan, jadi kita kembalikan lagi ya ke karakteristik pasien ya, bahwa pasien ini dengan risk vascular problem yang tinggi ya. Jadi artinya kemungkinan beberapa faktor ini bisa menjadi lebih dari satu ya, bisa campur. Dan jangan lupa bahwa dengan perjalanan penyakitnya seperti ini biasanya muncul juga masalah psikogenik ya. Jadi udah ada gangguan fisiknya, terus merasa tidak mampu, dan terus terjadi keributan dan sebagainya, ketidakpuasan. Nah, masalah psikogenik akan muncul. Dan perlu diingat juga lah makin usia, ya proses aging dan proses metabolik sindrom yang terjadi itu juga dapat menyebabkan penurunan hormon testosteron. Jadi nampaknya pada pasien dengan diabetik bisa saja semuanya muncul, ya. Walaupun awalnya yang utama itu biasanya karena adanya gangguan disfungsi endotel. Ya, awal dari perjalanan penyakit itu ada gangguan fungsi endotel yang menyebabkan nitrate oxide yang berfungsi sebagai vasodilator dari corpus cavernosum menjadi menurun. Ya, nah akhirnya lama-lama nyampur seperti itu. Gitu, Dokter Andi. Baik, Dokter Widi ada tambahan Dok? Tidak ada Dok, sangat setuju sekali dengan Dokter Yunir. Jadi memang pada kasus ini saya rasa penyebab awalnya yang vaskulogenik terlebih dahulu ya Dok. Cuman memang yang poin B, C, dan D itu saya rasa bisa berkembang nanti kalau tidak ditangani secara dini ya. Itu aja mungkin Dokter Andi. Siap, terima kasih Dok. Kita lanjut saja. Jadi memang sesuai Dokter Yunir katakan dan Dokter Widi tadi, memang diabetes ini berpotensi menyebabkan berbagai macam penyebab disfungsi ereksi ya. Jadi memang bisa hormonal hipogonadisme, kemudian kalau neurogenik bisa diabetik neuropati, kemudian kalau memang vaskulogenik seperti kan dikatakan tadi juga karena aterosklerosisnya, dan juga intinya dia bisa menyebabkan berbagai macam mekanisme yang ujung-ujungnya ke disfungsi ereksi. Jadi memang bisa bermacam-macam penyebabnya dan menjadi multiple faktor yang menyebabkannya. Baik, kita lanjut. Ini adalah terapinya karena pasiennya diabetes obes dengan A1C sudah di atas 8 sesuai guideline. Kita berikan 2 langsung, metformin, vidagliptin, ada ramipril, ada amlodipin, atorvastatin. Kemudian sudah dikonsultasikan ke psikiatri juga Dok. Hasilnya memang gangguan penyesuaian dengan afek ansietas sekarang tanpa ada gambaran depresi. Jadi tampaknya ansietasnya karena keluhannya tidak perbaikan ya. Jadi memang dinyatakan saat ini gangguannya lebih ke ansietas. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira pada pasien ini dengan DM, obes, hipertensi, dan CKD, target A1C-nya berapa ya? Silakan dijawab pollingnya. Baik. Iya. Oke, jadi mayoritas menjawab di bawah 7 nih Dok. Dokter Yunir, mohon tanggapannya Dok. Gimana Dok?
di bawah 7 ya. Mungkin terima kasih Dr. Andi. Jadi kalau melihat beberapa konsensus memang sebagian mungkin menjawab di bawah 7 ya. Tapi kalau kita melihat secara individual, jadi kita mentargetkan bahwa AB1 tidak general harus sama semua. Jadi lihat latar belakang dari pasiennya. Ya. Pasien ini sudah diabetes panjang dengan HbA1 dengan tadi udah ada penurunan fungsi ginjal ya, Dr. Andi ya. Jadi mungkin kita lihat kondisi seperti ini kita antara 7 sampai 7,5 ya. Jadi agak lebih longgar dalam pengelolaannya. Baik dok. Dok izin dok, ada pertanyaan dok dari Dokter Christian dok. Apakah pasien diabetes perlu secara aktif ditanyakan atau di screening dok terkait masalah DE ini? Kalau iya seberapa sering dok? Dan kapan perlu dicek testosteron dok bila dicurigai disfungsi ereksi? Jadi pertanyaan itu akan muncul kalau kita ketemu pasien sudah beberapa kali ya. Jadi ya kan pada waktu pertama ketemu langsung pertanyaan ditujukan ya. Biasanya masih agak malu-malu. Nanti kalau kita udah punya raport anak pasien dengan dosen sudah menyenangkan atau sudah percaya ya, pasien sudah trust, baru kita sedikit menanyakan ini. Dan pertanyaan juga mesti di screening juga ya, kalau pasien-pasien itu kelihatan dari penampilannya atau penampakannya itu kira-kira bermasalah di hubungan seksualnya apa tidak ya. Jadi agak bersifat selektif ya. Karena kalau pasien baru muncul, baru ketahuan terdiagnosis baru 1 tahun atau 2 tahun, kayaknya secara patofisiologi kan belum muncul gangguan seperti itu. Jadi saya rasa nggak semua pasien harus ditanya langsung masalah ini pada pertama kali. Baik. Dr. Widi ada tambahan dok? Ya dok, jadi saya setuju sekali dengan Dr. Yunir. Jadi memang kita jangan frontal langsung menanyakan masalah gangguan ya. Jadi paling simpel ya mungkin kalau sudah terbangun rapor dengan baik ya mungkin bertanya yang jangan terlalu detail tapi lebih ke arah gimana Pak hubungan sama istri baik-baik atau enggak gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kalau misalnya kita udah tahu masalah hubungan suami istri kan mungkin lebih pasien bisa lebih nyantol gitu ya. Oh ke arah sana gitu. Nah kalau nanti setelah itu dari mereka akan menjawab baru kita gali lebih lanjut. Tapi memang ada beberapa klinik memang di luar negeri itu bisa dibilang screeningnya di awal sekali ya. Jadi bahkan dengan kuesioner itu sebelum datang ke dokter baik endokrin ataupun urologis itu mereka selalu screening awal, ada masalah tadi IEF, ada nanti masalah gangguan tidur juga sebenarnya juga ada kemungkinan ini ya dok untuk masalah gangguan ereksi dan juga masalah depresi itu sudah ada kuesionernya itu sebenarnya juga mungkin bisa digunakan, cuma mungkin itu butuh kita penyesuaian untuk pasien-pasien kita yang mungkin yang di Indonesia yang mungkin kalau dikasih begituan mungkin agak lama segala macam. Saya rasa nanti kita tapi mudah-mudahan kalau kita bisa mengerjakan itu sih sebenarnya sih bagus ya, kita bisa identifikasi dengan detail dan juga terperinci dan objektif gitu dok. Mungkin itu aja dok. Iya baik, terima kasih dok. Ya, Dokter Andi, ya, dok. Saya kadang-kadang kita karena pasien datang dengan kondisi dengan beragam ya. Jadi kadang-kadang itu konsentrasi kita tetap pecah. Mau underlying disease-nya di diabetesnya atau yang sampingannya. Jadi kadang-kadang kita prioritas dulu baru setelah itu ke yang aksesoris lainnya. Iya. Terkendala waktu juga mungkin dok ya. Kalau memang jumlah pasiennya banyak ya dok. Atau ya dok, baik dok. Jadi intinya sih memang tetap diupayakan tidak delay ya dok, tapi lagi-lagi kita punya skala prioritas ya dok, di mana yang harus diberikan. Kadang-kadang pasien juga kalau diberikan udah dikasih obatnya, dikasih dietnya, dikasih yang ini gitu, kadang-kadang juga dia bingung juga ya dok, terlalu banyak too much information gitu ya dok. Baik. Lanjut saja, ini adalah pertanyaan berikutnya. Jadi kurang lebih pada pasien ini manajemen inisialnya untuk disfungsi ereksinya yang mana ya? Silakan pollingnya dijawab. Baik. Oke, sip. Rata-rata menjawab A, B, dan C. Gimana dokter? Mohon tanggapannya dok. Ya.
Ya, saya rasa benar ya, Dokter Radi. Jadi prinsip utama adalah jangan langsung kasih obat, tapi tahap bertahap. Jadi ada konsultasi dulu, edukasi dulu, terus lifestyle modification. Baru setelah dua-duanya ini kita atasi dengan maksimal, baru kita berpikir dengan obat. Karena ada beberapa yang memang ada tapi sebenarnya mungkin masalah komunikasi ya. Jadi antara pasangannya. Jadi pada waktu itu sudah teratasi atau memang tidak ada masalah, baru kita melanjut ke langkah berikutnya ya. Jadi ini bisa dikerjakan berbarengan pada waktu konsultasi sudah mengarah ke problem yang dituju oleh pasien ya. Dan jangan lupa lifestyle modifikasi sangat penting. Jadi ini yang agak sulit di kita, kadang-kadang hampir semua pasien itu mengandalkan yang B-nya ya. Jadi maunya just blank, kasih obat satu segera Maunya selesai instan ya, masalah. Dok ya? Iya, Instan maunya gitu instan. ya, Dok ya? Ya, terima kasih Dr. Andi. Baik, Dok, ini ada pertanyaan Dok dari Dr. Restu, Dok. Oh, ini mungkin nanti izin Dr. Restu, mungkin nanti kita sambil jawab pertanyaan sambil berjalan nanti terjawab Dok tampaknya. Pertanyaan dari Dr. Diki nih, Dok. Kita tahu pasien diabetes sekarang udah banyak proporsinya yang dengan DE ya, Dok. Untuk terapi medikamentosanya kira-kira akan di-cover oleh BPJS nggak, Dok? Apa sudah, Dok? Izin informasinya Dr. Widi dan Dr. Yunir. Mungkin Dr. Widi bisa menambahkan, tapi setahu saya tuh belum ada ya, kecuali untuk peruntukan yang lain, bukan sekedar untuk indikasi DE-nya. Ya, benar Dr. Widi. Iya dok, jadi memang yang masuk Fornas itu seingat saya baru sildenafil ya, tapi itu juga indikasinya bukan karena disfungsi ereksi. Jadi memang sejauh ini kita belum bisa ya dok. Jadi untuk pemberian ini memang agak susah. Tapi memang zaman sekarang sudah banyak obat generik ya dok. Jadi sebenarnya nggak mesti yang nggak mesti yang kayak Viagra gitu ya, gitu. Jadi yang generik pun sebenarnya bisa menjadi alternatif juga. Itu aja mungkin dok. Baik, terima kasih dok. Izin lanjut ya dok. Oh ya, Dokter Widi gimana dok? Kalau dari sisi urologi untuk manajemen inisial apakah langsung obat atau bagaimana dok? Setuju dok dengan Dokter Yunir. Tentunya yang jelas sih yang poin D itu sudah lini kedua ya, jadi dan invasif ya, dan memang obatnya di Indonesia yang injeksi intracavernosa itu bisa dibilang sudah hampir tidak ada ya, karena memang semenjak dulu memang sebelum ada obat-obatan oral itu bisa dibilang di urologi itu seperti kayak klinik, isinya cuma nyuntik-nyuntik seperti ini aja dok. Jadi bisa dibuka ada 5 gerai ya, cuman injeksi walaupun sebenarnya saya zaman dulu juga belum, bahkan saya juga belum belum jadi residen, jadi cuman banyak info-info dari senior seperti itu. Jadi seperti tinggal masukin 5 orang berbarengan ganti. Nah itu bahkan sampai seperti itu. Tapi begitu ada obat-obatan oral masuk, ini tergantikan semua. Tapi sebenarnya yang injeksi itu masih ada tempatnya, karena satu ya dia sebagai lini kedua walaupun lebih invasif, dan yang kedua ini sangat-sangat bisa digunakan untuk diagnostik secara singkat atau dini di poli. Jadi karena efeknya itu bisa 10 menit langsung kelihatan ereksinya, dan ini sangat-sangat bisa kita tes. Tadi yang terutama yang sempat saya singgung, apabila kita kecurigaan ke arah apakah memang karena ereksinya karena vaskulogenik karena arteri atau vena. Jadi kalau pada gangguan arteri biasanya dengan injeksi ini cukup baik deh, karena dia memang dibantu untuk dilatasi sehingga sirkulasi atau suplai darah ke penisnya lebih bagus gitu kan. Tapi kalau setelah disuntikin ini mungkin penisnya cuma ngembang sebentar terus langsung lemes lagi. Nah, itu kita curigai dengan venous leakage. Nah, itu biasanya nanti kita kombinasi setelah kita injeksi langsung kita Doppler juga penisnya supaya kita bisa mendiagnostik lebih tepat, karena terapi jauh berbeda. Karena kalau yang arteriogenik itu kalau kita kasih PDE5 inhibitor tentunya nanti dia bisa ya ngefek. Cuma kalau untuk vaskulogenik itu mau dikasih berapapun juga dia ngisi, tapi habis itu letoy lagi. Jadi justru malah kadang kalau yang vaskulogenik yang vena itu agak sedikit berbeda terapinya. Paling gampang itu dengan vakum ya. Jadi nanti dia dikasih ring di belakang batang penisnya supaya dia venanya itu bisa terbendung. Mungkin itu sekedar info aja dok. Baik. Ya, terima kasih dok. Izin melanjutkan. Ini adalah pertanyaan ke-7. Dok, kita sama-sama tahu seringkali banyak beredar di TV-TV ya dok, kalau memang kita
pasien minum obat kuat terus meninggal gitu dok karena jantungnya gitu, serangan jantung dok gitu. Jadi kira-kira gimana dok? Apakah memang sebelum meresepkan obat PDE5 inhibitor ini kita perlu mengakses dulu dok risiko kardiovaskulernya dok? Dan cara pemeriksanya kurang lebih seperti apa ya dok? Ya. Ya, saya ini tampaknya teman-teman semua jawabnya yes ya. Izin Dokter Yunir dan Dokter Widi untuk masukannya dok terhadap pertanyaan ini. Benar sih bahwa SS kardiovaskuler itu memang tetap kita masukkan ya untuk melihat severitas satu ya, dan untuk memperkirakan apakah pengobatan yang kita berikan itu mempunyai outcome yang baik atau tidak, karena ada beberapa kondisi yang mungkin memperburuk respon pengobatan yang sudah akan kita berikan. Contohnya kalau dia sudah punya riwayat stroke, ada gangguan fungsi ginjal dan sebagainya, mungkin sukses rate-nya dengan penggunaan obat oral menjadi menurun. Nah, selain itu juga kita harus mengakses obat-obatan yang sudah rutin diminum. Jangan sampai ada yang bersifat potensiasi ya, contohnya golongan nitrat. Itu harus diwaspadai, tidak boleh digunakan pada waktu hari yang sama pada waktu menggunakan PDE inhibitor itu ya. Dan saya rasa ini merupakan hal dasar saja, tapi bukan suatu pemeriksaan yang harus canggih-canggih ya, seperti yang kita bayangkan. Dengan anamnesis, data-data medical record, sebenarnya kita sudah bisa menilai apakah kondisi pasien ini berisiko mempunyai risiko kardiovaskuler yang tinggi atau tidak. Jadi nggak perlu treadmill dulu ya dok untuk dapat PDE5 inhibitor ya dok? Kalau saya suruh naik tangga aja ke lantai 2, iya, turun lagi bisa apa enggak, kalau nggak ngap-ngapan berarti bagus ya. Baik dok. Karena Dokter biaya Widi gimana, treadmill itu udah sama dengan 2 tablet itu nanti. Betul dok. Dokter Widi gimana dok dalam sehari-hari praktek di urologi untuk meresepkan ini, apakah perlu akses lebih lanjut atau tidak dok untuk rasio kardiovaskulernya dok? Ya, Dokter Randi dan Dokter Yunir, terima kasih. Jadi tentunya ini harus diidentifikasi ya, terutama yang paling penting sih masalah kontraindikasi ya, kontraindikasi dengan obat-obatan lain bagaimana, golongan nitrat. Lalu yang kedua untuk yang risiko itu memang kalau kita lihat di guideline di European Urology itu kita tadi setuju dengan Dokter Yunir, jadi memang kita bisa ada 3 golongan risiko. Sebenarnya ini berdasarkan konsensus Princeton ya. Jadi ada namanya ability exercise, dikatakan bahwa sexual activity itu dia ekuivalen dengan tadi yang disebutkan dengan Dokter Yunir. Dia naik naik 2 lantai, tapi dibilang memang 10 detik nih. Jadi kalau dia 10 detik naik 2 lantai itu udah megap-megap ya, itu bisa dikatakan ya mungkin agak sedikit berisiko ya. Jadi kalau misalnya kira-kira nanti ada low risk, ada intermediate, ada high risk. Kalau yang low risk sebenarnya kita nggak usah cukup ya, kita bisa memutuskan kayaknya seperti aman untuk pemberian PDE5. Tapi kalau untuk yang sudah intermediate dan juga high risk, nah ini baiknya memang kita konsulkan ke kardiologis. Walaupun sebenarnya kalau untuk intermediate risk ini kita bisa lakukan stress test yang mungkin dengan treadmill ya, 4 menit yang Bruce treadmill protocol. Cuman ya itu memang secara sistematis seperti itu. Tapi memang paling gampang ya kita nilai aja kira-kira dia naik tangga 2 lantai menggap-menggap nggak. Kalau nggak ya baiknya sih kalau seperti itu kita konsulkan terlebih dahulu ke dokter kardiologi. Mungkin dari saya, Dokter Andi. Terima kasih. Siap. Terima kasih dok. Izin dok, ini ya sama dok, yang ini saya juga mengutip dari guideline yang sama ya dok, guideline dari European. Jadi memang lagi-lagi kalau mengevaluasi selain kita lihat kardiometabolik, kemudian komorbid, tangani juga gangguan psikoseksualnya, dan juga memang bila tidak ada kontraindikasi kita bisa langsung mulai PDE5 inhibitor ya dok, tapi dengan catatan yang di atas ini sudah berjalan gitu dok ya, sesuai yang kita bahas yang tadi ya dok ya. Terus kemudian ada pertanyaan ini dok dari Dokter Brian dok. Dok, bila ada pasien ED dengan riwayat DM lama, rujukan pertama ke endokrin apa ke urologi, dok? Izin dok, masukannya dok, gimana dok? Ya, kalau dari sisi saya ya ke endokrin dulu lah. Ya, maksudnya lihat situasinya, kalau umpama yang riwayat seperti ini kan yang paling mudah itu ke endokrin dulu ya. Karena kita punya medical record-nya yang lengkap, bahwa catatan-catatan metaboliknya bisa kita walk up dulu.
Nah, dari kita kalau udah final umpamanya memang ada permasalahan seperti itu, kita curiga, oh jangan-jangan ini problem vaskuler, venovaskuler mungkin artinya ya. Itu bisa kita pikirkan mesti dulu apa enggak. Jadi dari situ kita bisa langsung minta pertimbangan dari dokter Widi dari urologi. Kadang-kadang kita sebelum ke urologi pun kita sudah kita ambil keputusan kasih obat aja dulu first line-nya. Ya kan kita bisa tahu dari algoritmnya kayaknya sampai tahap 1 kita udah bisa memikirkan kardiovaskular risk, kita perhatikan lifestyle yang sudah bagus, terus gula darah dikontrol dengan baik. Kalau semua komorbid sudah teratasi dan kita berikan obat ternyata responnya kurang, itu juga kadang-kadang masih berpikir, oh jangan-jangan testosteronnya rendah. Itu masih bisa di walk up ke kita. Nah, pada saat titik-titik simpangan di situ baru kita berpikir kalau memang responnya tidak maksimal juga, baru kita pikirkan mungkinkah ada satu faktor yang bisa dikoreksi dari sisi urologi. Baik. Nah, Dokter Widi gimana, Dok? Ya, setuju, Dok. Jadi memang kalau memang dari wet pasien DM lama ya saya rasa baiknya ke endokrinologis, tapi memang makin ke sini kita saling kerjasama ya Dokter Yunir ya. Jadi tentunya pasien ini juga bisa lebih secara holistik bisa kita tangani. Jadi memang untuk identifikasi pertama kali memang kalau memang ada DM lama baiknya memang ke endokrinologi supaya nanti juga dievaluasi juga masalah hormon dan lain-lain. Baik. Ya, siap, Dok. Jadi ikut guideline ini, Dok ya. Jadi terapi faktor risikonya dulu yang bisa direversibel gitu ya, Dok, seperti psikisnya, kemudian kardiometaboliknya misalkan gulanya tidak terkontrol gitu, Dok. Sambil berjalan nanti kalau memang belum perbaikan baru dirujuk ke urologi gitu ya, Dok ya. Ya. Baik, Dok. Kita udah banyak pertanyaan nih, Dok. Izin, Dok. Oke. Iya, nanti sambil jalan deh, Dok. Ini pertanyaan nanti terjawab di bawah soalnya. Baik, pertanyaan berikutnya, Dok. Dok, misalkan pasien kita mau kita resepin PDE5 inhibitor tapi diabetesnya tidak terkontrol. Itu bisa langsung diberikan atau menunggu gulanya bagus dulu, Dok? Silakan dijawab, teman-teman. Oke. Baik. Ya. Wah, ini terbagi, Dok. Setengah-setengah, hampir setengah-setengah nih, Dok. 47% bilang iya, kalau 53% bilang tidak. Gimana, Dokter? Pendapat dokter, kalau memang pasien ini dengan PDE inhibitor mau kita kasih apa nunggu gulanya bagus dulu, Dok? Apa bisa langsung diberikan? Monggo silakan, Dok. Ya, saya dulu ya, Dr. Widi ya. Jadi kalau dari dulu memang pernah ada belum ada publikasinya bahwa timbulnya masalah ini kan akibat penyakit utamanya ya, underlying disease-nya. Jadi automatically sebenarnya kita lagi itu bercoba untuk mengoptimalkan dulu pengobatan yang sudah ada ya. Tetapi terakhir ada literatur yang menunjukkan walaupun target glycemic-nya belum mencapai target, ternyata tidak ada perbedaan keberhasilan ya, terutama dari PDE5 dari sildenafil ini yang dapat mencapai respon yang cukup baik ya, tidak berbeda berkata antara kelompok yang kendali gula darahnya baik dan yang tidak. Tapi saya sendiri sih belum terlalu yakin dengan report ini karena apa? Pada waktu kita kembali ke patofisiologinya, kalau blood glucose-nya tidak baik, berarti kan nitrate oxide-nya masih terganggu ya. Jadi artinya kemungkinan akan berpengaruh juga terhadap kemampuan dari si endotel untuk memproduksi nitrate oxide. Mungkin itu pertanyaan saya, mungkin Dr. Widi punya sisi yang berbeda kali ya. Iya, baik. Terima kasih Dr. Yunir dan juga Dr. Andi. Jadi memang pertanyaan cukup menarik, tapi memang kebetulan ini juga dari kemarin saya sempat coba cari-cari dari by evidence, memang dikatakan justru malah kalau pada pasien dengan DM itu dikatakan PDE5 misalnya dengan sildenafil, kebetulan pada penelitian ini juga digunakan sildenafil, itu dikatakan dia bisa mengimprove erectile function-nya itu pada pasien DE di subseries dengan DM itu independen dari glycemic control sama cardiovascular risk factors dan komplikasi. Jadi sebenarnya memang
bisa dikatakan ya kalau menurut evidence ini bisa sembari ya. Tentunya pasti kalau glycemic control lebih baik itu jauh lebih bagus ya. Dan tapi memang kebetulan di paper ini dikatakan dia membandingkan juga ada beberapa dosis sildenafil antara 25 sampai 100 mg dan dikatakan bahwa pada kasus-kasus yang dengan DE dan juga DM itu yang paling secara efektif itu yang 100 mg memang yang cukup yang paling tinggi. Jadi memang pada kasus yang DE dengan DM terlepas dari glycemic control bagaimana itu hampir semua kasus itu membutuhkan dosis yang cukup tinggi yang 100 mg. Jadi butuh ekstra. Saya rasa seperti itu mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dokter. Jadi tampaknya memang bisa langsung diberikan ya dok. Jadi simultan paralel gitu ya dok. Tidak harus menunggu gulanya bagus ya dok. Walaupun mungkin ada concern mungkin efikasinya kalau memang glycemicnya belum tercapai, tapi evidence-nya tampaknya masih agak tidak menunjukkan ke arah sana. Jadi intinya kita bisa berikan paralel ya dok ya kalau pada pasien-pasien yang memang gulanya belum mencapai target. Baik dok, izin lanjut dok. Jadi memang akhirnya pasien ini kita berikan sildenafil 50 mg disertai dengan marital counseling dok, dikarenakan sering bertengkar dan memang tampaknya ansietas ini juga sangat berhubungan dengan dengan gangguan DE-nya juga. Nah, dok izin dok ada pertanyaan dok dari dokter Wismandari dok. Dari dokter Wisma menanyakan dok, ada rekomendasi tadalafil dikombinasi dengan sildenafil. Kapan sebaiknya dilakukan hal seperti itu? Silakan dokter Yunir, dokter Widi. Terkait kombinasi antara tadalafil dengan sildenafil dok. Dokter Widi dulu kali. Silakan dok. Iya, baik. Terima kasih dokter Yunir, dokter Andi. Ya, jadi ini memang cukup menarik ya karena makin ke sini makin banyak variasi ya. Dan tentunya juga yang PDE5 ini juga kebetulan juga banyak penelitian yang mencoba mengkombinasikan. Tapi sebenarnya sebelum kita bicara kombinasi, kita harus tahu bahwa PDE5 itu ada beberapa tipe dan cara kerja memang ada yang berbeda. Jadi tapi ini tergantung dari gaya atau keinginan dari pria ini bagaimana berhubungan seksualnya. Karena kalau kita lihat bahwa misalnya seperti tadalafil itu dia working hours-nya itu lebih panjang dibandingkan yang sildenafil. Jadi kalau pada pasien-pasien yang memang tipikalnya itu sukanya berhubungan seksual yang spontan, itu kita lebih sarankan yang tadalafil. Boleh dengan tadalafil yang 10 sampai 20 mg yang on demand itu bisa 36 jam atau ya dengan yang daily. Jadi kalau yang mungkin secara secara toleransi dia maunya yang ringan-ringan, nggak ada efek samping, ya sebenarnya bisa diberikan yang daily, walaupun memang secara cost lumayan karena dia mesti konsumsi yang daily yang sebesar 5 mg. Tapi kalau misalnya dia tipikal sukanya yang terjadwal, dan kalau kita bilang masalah efikasi itu dalam arti kata ya EHS, tadi IF5 score-nya berapa, itu paling tinggi itu yang sildenafil, terutama yang 100 mg. Itu dikatakan yang paling secara higher efficacy itu paling baik. Nah, kalau misalnya pada pasien tipikalnya maunya yang spontan tapi kok kayaknya belum ngefek juga, jadi kita sudah memberikan tadalafil, itu kita boleh kombinasi. Jadi misalnya tadalafil daily, dan nanti kalau misalnya belum kuat juga kita bisa kombinasikan dengan on demand yang sildenafil yang mungkin sampai 100 mg. Kecuali memang pasien ada kontraindikasi dari masalah obat, nitrat, atau yang lain. Jadi seperti itu mungkin. Jadi pada prinsipnya kita juga harus lihat-lihat dulu pasiennya bagaimana, ekspektasi bagaimana, dan kita bisa saran saya kita coba dulu single terapi dulu. Kalau bila mana memungkinkan kita bisa kombinasi. Itu mungkin dokter. Terima kasih. Dokter Yunir ada tambahan dok? Ya, jadi benar dokter Randy. Jadi kalau yang dikasih rutin ya daily yang tersisa itu kan tujuannya untuk menstimulasi endothelnya ya. Jadi secara rutin atau secara kontinu itu endotel dari pembuluh darah itu diperbaiki terus. Namun kalau seandainya untuk ereksi itu belum cukup, sehingga harus ditambah lagi booster pada waktu on demand-nya itu. Jadi bisa saja kombinasi itu mungkin memang menjadi pencapaian yang dianggap lebih baik ya, karena surf dari nitric oxide itu jadi lebih banyak di daerah korpus kalsium. Itu mungkin dasar pemikiran ya dokter Adi. Baik. Ya, terima kasih dok.
Izin dok bertanya dok, ini beberapa pasien sebanyak mengalami misalkan pasien menggunakan antihipertensi CCB dok dan mengalami dari pasiennya mengatakan perburukan dari DE-nya. Mohon izin dok, apakah memang seperti itu atau bagaimana dok? Ada beberapa pasien yang tadinya tensinya masih tinggi tapi masih aman begitu dia minum obat hipertensi, mungkin yang spesifik ya CCB itu katanya dikatakan dari pasiennya gejalanya DE-nya memberat dok ya. Gimana dok? Izin tanggapannya dok. Ya, kalau dari reportnya memang ini disampaikan walaupun nggak tinggi ya, cuma 10%. Nah, jadi mesti dinilai juga faktor-faktor lain dokter Radi, bahwa apakah memang semata-mata karena amlodipinnya, karena tidak terlalu besar pengaruhnya ya. Kalau memang dia merasakan, kita juga susah menentukan ya kalau dari berbagai macam obat yang sudah ada dan dengan berbagai macam latar belakang penyakitnya, komorbidnya, itu agak cukup kompleks. Jadi tetap kita perhatikannya bahwa memang ada efek dari amlodipin sekitar 5-10%. Jadi kalau umpamanya ada kasus yang tidak berhasil, ya apabila kita coba aja yang beberapa faktor pemberat ini kita coba ganti, seperti mungkin beta blocker juga bisa berpengaruh terhadap keberhasilan dari pengobatan yang kita berikan. Baik, terima kasih dok. Baik, kita lanjut ya dok. Ini pertanyaan terakhir sih dok, buat polling teman-teman. Pada pasien ini kan tadi testosteronnya agak rendah sedikit ya dok, walaupun kalau kita lihat gejala hipogonadismnya tidak overt ya, jadi maksudnya libidonya masih baik, bulu-bulu masih banyak, kira-kira butuh diberikan tambahan testosteron nggak ya dok pada pasien ini? Silakan dok dijawab pollingnya dok. Ini kan tadi turun sekitar 200 sekian ya dok, hanya beberapa puluh dari batas normal dengan gejala hipogonadism yang tidak overt. Baik, oke deh, siap. Oke dok, ini terbelah lagi dok, sekitar 50-50 dok. Mohon tanggapannya dokter Widi dan dokter Yunir. Ya. Kalau mana jawabannya mana? Jawabannya 56-44 dok. Ya. Jadi kalau melihat data, sebenarnya kalau memang kan gini, pada pasien-pasien dengan metabolic syndrome atau dengan diabetes yang lama, apalagi disertai usia, ditambah lagi dengan obesitas ya dok. Obesitas sentral ya terutama, itu bisa terjadi memang penurunan produksi testosteronnya, karena bisa terjadi akibat resistensi ya, dari aksisnya itu terjadi resistensi feedback untuk menstimulasi terjadinya peningkatan testosteron. Jadi kalau dari data yang laboratorium sudah confirm ya, sebenarnya harus ditambah lagi dokter Adi, apakah memang disertai dengan keluhan klinis secara hipogonadisme ya, tanda-tanda hipogonadisme secara umum seperti mood yang makin buruk, terus kayak efek depresi, tidak semangat dan sebagainya, itu bisa menjadi salah satu alternatif bahwa dua-duanya bisa digunakan sekaligus ya. Dan reportnya pun memang menunjukkan pada yang diabetes dengan DE ditambah lagi dengan penurunan testosteron, kalau dikombinasi dengan sildenafil ditambah dengan testosteron, itu keberhasilannya menjadi lebih tinggi. Baik, siap dok. Dokter Widi, gimana dok? Ada tambahan dok? Ya, setuju Dokter Randi dengan Dokter Yunir. Tapi mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi memang kita bisa membagi dulu ya. Jadi DE-nya itu apakah tipe yang mild atau yang severe? Karena memang kalau secara guideline, kalau dia memang sudah ada tanda-tanda simptomatik hipogonadism dan disfungsi ereksinya, walaupun dia yang masih level mild, itu malah dikatakan gunakan terapi testosteron terlebih dahulu ya sebagai first line. Tapi kalau misalnya dia sudah yang severe forms, jadi yang dari DE-nya sudah, misalnya tadi EF5 score-nya sudah cukup tinggi, nah itu baiknya kita kombinasi dengan PDE5 plus testosteron. Gitu. Jadi memang baliknya adalah yang pertama testosteron dulu kalau yang pada kondisi yang mild, tapi bila mana diperlukan pada kondisi yang berat kita kombinasikan dengan PDE5 dulu. Itu mungkin Dokter Andi, terima kasih. Siap, baik dok. Kemudian pertanyaan berikutnya nih dok, ini saya gabung jadi satu aja dok karena waktu ya dok. Bagaimana evaluasinya dok, terapi efikasinya seperti apa, dan bagaimana kalau tidak respon dok dengan obat yang kita berikan? Pilihannya ada apa-apa lagi? Silakan dokter Yunir dan dokter Widi. Ya,
kalau evaluasi biasanya kan setelah kita treatment ya, biasanya beberapa saat kemudian datang lagi kita evaluasi apakah IF-nya naik ya. Tapi secara sekilas kita bisa apakah sudah terjadi peningkatan kualitas hubungan ya dari tingkat sukses rate-nya, tingkat kekakuannya, mungkin lamanya juga dan tingkat kepuasannya. Nah, kalau itu yang sudah bisa, biasanya pasien udah cukup. Nah, udah berarti sementara ini dengan terapi yang ada kita akan lanjutkan. Tetapi ada juga pasien kok nggak ada perubahan apa-apa katanya, sama aja. Nah, itu perlu dievaluasi, satu dosisnya, kedua cara pemberiannya atau saat minum obatnya. Kadang-kadang ada pasien yang nggak ngerti, kita nggak edukasi, habis minum obat dia ngobrol dulu sama tetangganya, nunggu waktu, kok nggak muncul sampai besok pagi hilang. Ya, jadi itu yang harus diedukasi karena kita kadang-kadang mungkin lupa mengedukasi, kita kasih resep silakan minum, ya pasien kan nggak ngerti. Dia minum malam, dia tunggu-tunggu, dia sambil nonton TV kok nggak kerja-kerja. Jadi artinya perlu dievaluasi ulang. Nah, ketiga adalah evaluasi mungkin ada komorbid yang belum teratasi yang menyebabkan keberhasilan tidak terlalu baik. Dan yang terakhir adalah efek samping ya, efek samping apakah itu merupakan suatu yang membahayakan atau tidak ya, itu yang perlu kita evaluasi pada waktu pengobatan itu sudah kita berikan. Saya rasa itu Dr. Randi. Baik, kepada Dr. Widi, Dok, izin Dok, kalau memang pasiennya nggak respon Dok dengan obat, pilihannya apa lagi Dok ya? Kalau memang tadi kan dokter sudah sempat singgung ya, ada intracavernosus, ada yang vakum, apakah sampai perlu implan atau bagaimana Dok? Indikasi-indikasinya Dok. Silakan Dr. Widi. Ya, terima kasih Dr. Rani dan juga Dr. Yunir. Jadi memang kalau untuk DE ini kita berjenjang ya Dok. Jadi ada 3 lini sebenarnya. Jadi ada first line, ada second line, ada third line. Nah, yang lini pertama itu memang golongannya sangat banyak sekali. Jadi termasuk yang obat PDE5 inhibitor oral ini ya. Nah, dia memang first line dan dia memang yang paling awal banget dianjurkan untuk kita memberikan. Nah, tapi memang ada beberapa alternatif lainnya seperti ada vakum, ada injeksi intracavernosa, sampai penile prosesis. Nah, kalau yang di lini pertama itu selain dari obat oral ini adalah vakum. Vakum ini kita istilahnya apa ya? Membuat engorgement ya, jadi dilatasi penis secara pasif, lalu nanti dipasang ring constrictor di base penisnya. Jadi di penis itu nanti akan kayak seperti tersedot darahnya, lalu kita pasang ring di pangkalnya. Tapi memang ini bisa dibilang satisfaction rate cukup bervariasi antara 27 sampai 94%. Jadi kalau penggunaannya benar ya bagus, kalau enggak jelek. Dan memang biasanya ini di kandidat yang ideal mungkin ya pasien-pasien yang sudah tua, artinya ya tidak bisa dengan obat-obatan yang memang mungkin ada kontraindikasi, dan juga mungkin intercourse-nya juga nggak sering-sering amat, karena kalau sering ya mungkin bisa ada kemungkinan lecet-lecet ataupun sampai laserasi di kulitnya ya. Atau yang kedua yang di lini pertama yang cukup sebenarnya bisa dibilang ya lumayan menjanjikan itu SWT karena ini juga sebenarnya masuk ke lini pertama, dan dia dikatakan juga kalau tadi kita bicara panjang lebar vakum, obat, terus injeksi, itu sebenarnya kan lebih ke arah kita simptomatik ya. Jadi kita istilahnya mengakali supaya sirkulasi darah di penisnya itu bertambah dan terbendung. Nah, ada terapi-terapi yang sifatnya regeneratif, di mana ini tadi saya sempat lihat ada yang bertanya ya. Nah, itu dia sebenarnya bersifat regeneratif dengan harapan dia bisa memperbaiki tadi masalah disfungsi endotelnya itu. Jadi salah satunya dengan SWT, yang kedua dengan stem cell, yang ketiga dengan PRP plasma. Tapi memang secara by evidence dari 3 ini yang memang bisa dibilang yang lumayan sudah established itu yang SWT. Jadi dia tidak invasif dan juga secara efikasi cukup baik untuk kasus-kasus yang memang vaskulogenik, itu kita bisa sarankan yang SWT ya, dengan shockwave. Nah, kalau misalnya ini gagal, baru kita lini kedua itu dengan yang injeksi intracavernosa. Jadi walaupun ini tadi balik lagi di Indonesia sudah hampir tidak ada, dan kalau kita ada beberapa obat isinya ada aprostadil, ada empapaverin, dan memang yang biasanya empapaverin itu kita ada kemungkinan kejadian priapismus. Jadi memang
kadang-kala kita harus hati-hati karena kalau sudah timbul priapismus itu timbul masalah baru lagi. Atau yang sebenarnya yang ketiga, yang paling ujung itu adalah dengan prostesis penis. Nah, ini sebenarnya opsi terakhir yang memang last stage ya, end stage untuk yang semuanya nggak mempan. Atau sebenarnya ya ini kalau bicara kita level internasional juga, kalau memang pasien sudah yakin semuanya terapi dia tidak mau dan dia saklek, dia mau langsungnya dengan penal proses, ini juga sebenarnya secara guideline tidak disalahkan. Jadi kalau dia maunya memang langsung yang permanen perbaikan ereksi atau mau perbaikan ereksi, jadi kita terlepas dari tadi masalah simptomatik ataupun regeneratif, maka dengan penal proses ini cukup bagus, dengan harapan itu dikatakan satisfaction rate itu lebih dari 90%. Tapi memang balik lagi, satu, barangnya cukup mahal, hampir seharga mobil, dan yang kedua, kalau pada pasien-pasien DM memang ada risiko terjadinya infeksi. Jadi memang itu harus benar-benar terkontrol masalah DM-nya. Saya rasa itu mungkin Dr. Andi dan juga Dr. Yunir untuk masalah variasi atau pilihan-pilihan lainnya untuk DE. Baik dok, terima kasih dok. Dok, izin dok, ini pertanyaan dari Dr. Diki. Dok, ini kalau kita lihat kan memang tampaknya sangat-sangat multidisiplin ya dok. Ada bisa psikiatri bisa masuk, urologi bisa pasti berperan, endokrin juga. Kira-kira mungkin sebaiknya kita butuh pendekatan kolaboratif kali ya dok untuk kedepannya dok, untuk pasien-pasien DE seperti ini. Mohon tanggapannya dok. Ya, saya rasa setuju Dr. Andi ya. Jadi ini kasus kompleks karena patofisiologi tidak hanya satu aspek ya, jadi melibatkan berbagai macam sisi ya. Jadi bisa ada di bagian psikiatri bisa terlibatkan, bagian urologi, bagian penyakit dalam, endokrin, khusus edukator diabetes juga bisa dilibatkan, program rehabilitasi, mungkin vaskular intervensi kalau nanti ada efek vaskuler, rasanya nanti semua stakeholder atau semua profesional bisa kita undang sesuai dengan kebutuhan. Ya, gimana? Dr. Widi ada tambahan, dok? Ya, setuju sekali dengan Dr. Yunir dan juga saran dari Dr. Diki. Jadi memang kebetulan juga di Kencana sudah kita ini ya dok ya, walaupun memang secara by fisik juga kita belum ada ya klinik yang ini, walaupun ya nanti kita coba mudah-mudahan bisa membuat itu, dan kalau kita memang ada kasus kita seringkali kita bicarakan, tapi memang tidak rutin secara bersama. Bahkan kita juga sebenarnya nggak cuma men's health, jadi kita juga mengangkat dari topik yang wanitanya, karena biasanya pasangan itu masalahnya nggak cuma pada prianya, jadi pada yang wanita juga bisa ada keluhan. Jadi misalnya seperti vaginismus, ada female sexual dysfunction, itu sebenarnya juga bisa kita gali juga untuk pelayanan. Jadi memang sejauh ini kita juga sudah kerjasama juga dengan Opsgyn juga untuk masalah itu. Itu mungkin ya Dr. Andi dan Dr. Yunir. Baik dok. Izin dok, ini pertanyaan terakhir dok. Untuk penggunaan PDE5 bila memang pasiennya dengan nitrat kan memang kontraindikasi. Berarti selanjutnya pilihan terapinya pindah ke lini kedua atau ada pilihan obat yang lain dok. Kemudian selanjutnya kalau kita minum PDE5 inhibitor pada pasien-pasien DE vaskulogenik itu apakah bisa reversibel? Dan efek yang diharapkan muncul perbaikan tuh setelah berapa lama minum obat ya dok? Demikian dok, terima kasih dok. Jadi gini Dokter Andi, yang dengan nitrat itu bukan artinya kontraindikasi sama sekali. Jadi itu hanya pada saat penggunaan hari H itu nitratnya di stop 24 jam. Yaitu untuk mengurangi efek potensiasi. Jadi itu yang kita perlu mungkin konsultasi dengan kardiologi pada saat ini, bagaimana pendapat kalau di stop 1 hari. Namun umumnya mengatakan tidak ada masalah ya. Baik dok, jadi sebenarnya kalaupun dengan nitrat bukan kontraindikasi ya dok ya memang, tapi tetap harus diperlukan konsultasi ke kardiologi karena biasanya kalau dengan nitrat pasiennya intermediate atau high risk gitu kan ya dok ya? Iya betul. Iya dok. Terus untuk terapi yang diharapkan dok, kalau udah minum PDE5 inhibitor ini instan atau beberapa kali minum obat baru kelihatan dok efeknya dok? Menurut pengalaman Dr. Yudi dan Dr. Widi bagaimana dok? Dr. Widi mungkin. Harusnya sih instan ya. Silakan Dr. Widi. Ya, baik, terima kasih dok. Ya, jadi biasanya instan dok ya, terutama kalau misalnya kita gunakan sildenafil yang memang efikasinya sangat tinggi, yang mungkin dengan dosis yang tinggi.
itu bisa instan. Nah, tapi memang ada beberapa obat PDE5 itu kita sarankan menggunakan minimal 2 minggu. Jadi misal tadi yang daily dose, yang tadalafil, kalau misalnya pasien tipikalnya udahlah pokoknya saya minum sehari-hari, tapi efek samping minimal dan tidak mau tergantung masalah ini, ya dia bisa juga yang daily. Jadi tapi itu butuh waktu 2 minggu. Jadi memang kalau balik lagi, kalau kita mau yang singkat, pasien kan kadang-kadang maunya dicoba obat langsung dites langsung ereksi gitu kan. Nah itu kita bisa coba yang sildenafil yang 100 mg bahkan ya untuk DE pertama kali. Baik dok. Jadi tergantung obatnya juga ya dok kalau untuk efek itu ya dok ya. Ya. Dan kondisi vaskulogenik ini berarti reversible atau tidak ya dok? Kalau memang DE vaskulogenik dok. Ya, jadi balik lagi sih dok. Jadi memang tadi saya sempat singgung yang masalah regeneratif itu dok ya. Jadi pada obat-obatan seperti ini memang bisa dikatakan ya lebih ke arah simptomatik ya. Jadi kita tidak bisa memperbaiki secara endotelnya. Walaupun memang ada yang menyebutkan secara evidence yang tadalafil 5 mg daily itu juga katanya ada, tapi itu saya rasa juga masih butuh penelitian. Jadi kadangkala kita justru mesti berpikir terapi lain kira-kira yang buat regeneratif. Jadi harapan nanti dia bisa meregenerasikan sel-sel endotel dan juga masalah saraf di daerah penis itu juga bisa terjadi regenerasi, yaitu dengan tadi yang SWT. Walaupun memang ini kerugian SWT itu juga alatnya sangat banyak sekali, mesinnya banyak, energinya banyak, tipenya, jadi mesti milih-milih yang benar dan masalah protokolnya juga berbeda sekali antara satu dengan yang lain mesinnya, jadi harus diperhatikan. Walaupun memang balik lagi secara internasional itu protokol mana yang harus mesti 4 kali, 6 kali, 10 kali, pakai mesin yang mana itu belum ada sejauh ini. Itu mungkin dok. Baik dok, izin dok ini karena waktunya sudah habis. Izin dok, take home message dok dari Dr. Yuda dan Dr. Widi dok. Ya, kalau dari saya sih untuk pasien diabetes yang mengalami problem ini, walaupun ini kita obati, tetap underlying disease harus diatasi. Ya, jadi harus bersama. Jadi tidak sekedar minum obat ini untuk mengatasi simptomatik yang ada. Baik, Dr. Widi dok, ada take home message dok? Oh iya, mungkin kalau dari sisi saya, balik lagi treatment DE ini kita harus tailor ya, harus menyesuaikan dengan ekspektasi pasien dan juga kebutuhan. Jadi jangan ekspektasi ketinggian, tapi sebenarnya kita juga sebenarnya bisa mengarahkan yang benar itu seperti apa, dan tentunya PDE5 inhibitor ini juga saya rasa bisa menjadi first line yang cukup efektif dan well tolerated ya untuk kasus-kasus yang DE. Saya rasa demikian, mungkin tambahan dari saya dok. Baik, karena waktunya sudah habis bahkan sudah lewat, izin mengakhiri sesi hari ini pagi ini. Semoga bermanfaat pada teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Dr. Widi Atmoko, spesialis urologi, dan Dr. M. Yunir, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Acara saya kembalikan kepada MC.